Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, jumpa lagi di video tutorial pencatatan keuangan usaha Ketapang Bum Desa. Dalam video tutorial ini kita akan melanjutkan pencatatan menggunakan aplikasi PPAK 4.2 yang telah diisi di tahun 2025 sampai dengan 31 Desember. Untuk melanjutkan ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2025, maka aplikasi PPAK 4.2 ini kita akan gunakan lagi format yang baru, kemudian mengisi seperti di tahun sebelumnya. Terlebih dahulu mengisi home sebagaimana yang telah diisi di tahun sebelumnya, maka cara mengisinya juga di tahun 2026 ini sama. Yang berbeda adalah awal tahun bukunya, yaitu 1 Januari 2026 dan akhir tahun bukunya 31 Desember 2026. Selanjutnya, untuk mengisi jurnal di tahun 2026 ini, kita awali dengan mengisi jurnal saldo awal, di mana jurnal saldo awal ini hanya diinput satu kali dalam satu tahun, yaitu di awal tahun saja, di tanggal 1 Januari 2026. Untuk mengisi jurnal saldo awal, maka dibutuhkan data keuangan per 31 Desember tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025. Data yang akan kita input di sini adalah data yang diperoleh dari neraca saldo tahun 2025, yaitu di akhir tahun, yaitu 31 Desember 2025. Kemudian apabila mau mengecek laba ruginya, bisa juga kita cek di laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas atau modal. Baik, data yang ada di 31 Desember 2025 untuk ternak ayam petelur adalah sebagai berikut. Kas tunainya nihil. Persediaan barang dalam proses ada 2.583.332, ada sewa dibayar di muka 9.166.668, ada peralatan dan mesin 5 juta dengan akumulasi penyusutannya 416.668. Gedung dan bangunan 20 juta, akumulasi penyusutannya 1333332. Aset biologis tetapnya 50 juta, penyertaan modal desa 85 juta, laba ditahannya belum ada. Kemudian di tahun lalu belum ada penjualan telur karena ayam petelurnya belum berproduksi, sehingga belum ada laba tahun lalu. Oleh karena belum ada labanya, maka catatan yang berikutnya ini tidak kita gunakan. Catatan ini hanya digunakan apabila ada laba di tahun sebelumnya. Baik sahabat desa, kita langsung saja mensimulasikan pencatatan keuangan untuk budidaya ternak, untuk usaha ternak ayam petelur pada tanggal 1 Januari 2026. Karena kasnya nihil, maka tidak perlu dicatat, diinput di sini, jadi langsung saja ke persediaan barang dalam proses. Persediaan, kita cari di sini barang dalam proses. Ini nilainya 253,
2583 332. Keterangan terang ini dicatat di sisi kiri ya, atau di debit, karena ini adalah harta. Keterangannya saldo awal. Berikutnya, sewa dibayar di muka. Bisa di input di muka. Kata kunci di muka bisa digunakan. Sewa dibayar di muka. Di debit juga 9166 668. Keterangan saldo awal. Berikutnya, peralatan dan mesin. Boleh menggunakan input kata kunci mesin. Peralatan dan mesin 5 juta. Keterangan sama di atasnya, saldo awal. Tanggalnya sama. Sini ada akumulasi penyusutannya 416668. Ketik akumu, ini muncul akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Untuk akumulasi penyusutan itu dicatat di sisi kanan atau kredit ya. Empat satu enam delapan. Terangan sama. Berikutnya, gedung dan bangunan 20 juta. Gedung. Di debit ya, gedungnya. Keterangan saldo awal. Kemudian penyusutannya, penyusutan gedung dan bangunan. Penyu. Di sisi kiri, sisi kanan itu kredit. Kita lihat di atas datanya penyusutan 133332. 133332. Aset biologis tetapnya ini ada 50 juta. Tanggalnya dulu. Aset bio. Aset biologis tetap ya. Nilainya 50 juta. Karena ini aset masih termasuk harta, jadi di debit ya. Tapi keterangan transaksinya. Data berikutnya yang kita input adalah penyertaan modal desa. Dan satu desa. Ini penyertaan modal desa. Nilainya, lihat lagi datanya di atas.
85 juta di sisi kanan atau kredit. Ya. Nih. Jadi pada neraca saldo tahun lalu, data yang ada adalah harta yang di sisi kanan, kemudian di sisi kiri harta, kemudian di sisi kanan ada akumulasi penyusutan, ada modal. Yang data lain yang ada di neraca saldo itu tidak diambil semua, seperti data pendapatan, data beban. Jadi yang diambil hanya data tentang harta dan akumulasi penyusutan serta modal, dan kalau ada utang kita ambil juga utang. Pencatatan jurnal saldo awalnya sudah selesai sesuai dengan data yang ada, maka berikutnya kita masuk di penjurnalan transaksi harian. Ini berikutnya adalah jurnal transaksi harian. Di tanggal 5 kita simulasikan di sini atau contohkan ada biaya pakan, obat, vaksin atau upah pekerja dan biaya terkait lainnya 10 juta. Cara penginputannya sama persis di tahun sebelumnya, yaitu tanggalnya kita input dulu tanggal 5 Januari 2026. Masih ingat yang tahun sebelumnya untuk biaya pakan, obat, vaksin dan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak di input dengan akun apa? Yaitu di input dengan akun aset biologis tetap. Aset biologis tetap. Digunakan yang sama kodenya ya, 130801. 10 juta ya di debit. Keterangan transaksinya, biaya produksi, tanggal, akun pasangannya di sisi kanan atau kredit adalah kas tunai. Kita copy saja dari debitnya, ini 10 juta, keterangannya juga di copy. Ini kemudian karena kas tunai, karena kas, maka kita mengisi komponen laporan arus kasnya, yaitu kas operasional, kas operasi ya, keluar operasi untuk biaya produksi, pengeluaran kas untuk pembayaran biaya produksi. Selanjutnya kita akan simulasikan cara pencatatan apabila ternak ayam petelur ini sudah berproduksi. Apabila sudah berproduksi, maka pencatatan untuk biaya pakan, obat, vaksin, upah pekerja, dan biaya terkait lainnya itu sudah berbeda caranya dengan saat sebelum berproduksi atau sebelum bertelur. Jika sebelum bertelur atau sebelum berproduksi, biaya pakan, obat, vaksin, upah pekerja, dan biaya terkait lainnya itu menggunakan akun aset biologis tetap di debit, dan di kredit adalah kas tunai. Maka setelah berproduksi, akun yang digunakan sudah berbeda, yaitu yang digunakan adalah
persediaan barang dalam proses. Jadi di sini nilai yang kita simulasikan yaitu 2 juta. Keterangannya sama, biaya produksi ya, seperti sebelum bertelur. Kemudian keterangan transaksi, terus akun pasangannya kas tunai. Kemudian keterangan komponen laporan arus kasnya sama yang sebelum bertelur. Jadi kita copy paste saja. Begini cara penginputan jurnalnya saat ayam petelur sudah berproduksi. Jadi tidak lagi dicatat sebagai aset biologis tetap, tetapi sudah menggunakan akun persediaan barang dalam proses. Apabila terjadi penjualan hasil produksi atau telur, maka yang dicatat saat penjualan terjadi yaitu nilai penjualannya saja, dan HPP atau harga pokok produksinya belum dicatat karena akan dicatat nanti di akhir periode atau di akhir bulan. Kita contohkan di sini pada tanggal 22 Januari 2026 ada penjualan 667 rak telur dengan harga jualnya 30.000 satu raknya, maka nilainya 20 juta 10.000. Akun yang digunakan pada saat penjualan adalah kas yang menerima. Ini di debit 20 juta 10.000. Keterangannya adalah penjualan hasil panen. Komponen arus kasnya kas masuk operasi, rinciannya adalah penerimaan kas dari penjualan barang jadi. Akun pasangannya adalah pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan barang jadi ketapang.